itu Khalifah Khilafatul Muslimin ditahan di Polda Lampung. Saya tidak berkompeten mengomentari kasusnya, cuman belakangan muncul demo bebaskan Khalifah kaum muslimin. Ketika saya konfirmasi kepada jamaah tersebut, kelompok tersebut, apa maksudnya Khalifah kaum muslimin? Kata mereka, kami ini bukan organisasi, kami bukan firqah, kami bukan partai, kami bukan madhab, kata mereka. Tapi kami ini adalah kekhalifahan umat Islam seluruh dunia. Jadi kelompok kami ini, Khilafatul Muslimin ini, khilafahnya semua umat Islam sedunia internasional. Dan sudah ada khalifahnya gitu Pak. Sudah ada khalifahnya. Maka mereka demo kan, bebaskan khalifah kaum muslimin. Mengomentari hal itu menurut saya itu fatal sekali. Mengapa fatal? Dia masuk dalam kategori khalifah palsu. Menurut hukum Islam apabila ada khalifah palsu, maka faqtuluhu. Menurut hukum Islam itu wajib dibunuh kalau ada khalifah palsu. Siapa itu khalifah palsu? Orang yang mengangkat khalifah dari kelompoknya sendiri tanpa kesepakatan kaum muslimin. Ini menurut hukum Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza bui'a li khalifataini faqtulul akhar minhuma." Apabila diangkat dua pemimpin, kata Nabi, dalam satu tempat atau suatu wilayah kekuasaan, apabila diangkat dua khalifah atau diangkat dua pemimpin dalam satu wilayah kekuasaan, maka faqtulul akhar minhuma, maka bunuhlah yang terakhir. Di Indonesia ini sudah ada khalifahnya, sudah ada pemimpinnya, sudah ada presidennya. Nama presidennya Joko Widodo. Puas atau tidak puas itu presiden, itu amir kita, itu khalifah kita. Dan ketika orang diangkat sebagai khalifah di luar kesepakatan yang ada, maka kalau menurut perintah Nabi Pak, faqtulul akhar minhuma, maka wajib dibunuh. Walaupun kita nggak segitunya, ini hukum Islam ya, nggak segitunya. Ini yang menurut saya fatal yang pertama. Pengangkatan pemimpin tanpa mekanisme, ngaku-ngaku, dan itu dalam Islam masuk dalam kategori khalifah palsu. Dan ini mesti diluruskan sebetulnya. Nah, subhat yang kedua yang saya dapatkan di sana, mereka mengaku kekhalifahan umat Islam, khilafatul muslimin. Padahal sebetulnya yang harus kita sadari bahwasanya Nabi bersabda, "Al khilafatu fi ummati 30 sanah." Khilafah di tengah-tengah umatku itu, kata Nabi, hanya 30 tahun. Hanya 30 tahun. Ini yang mesti kita sadari Pak. Kekhalifahan umatku itu hanya 30 tahun. Maka hitung oleh kita semua. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun. Jadi 2 tambah 10 tambah 12, 24. Sisanya Ali 6 tahun. Maka imsik anaika, hitunglah olehmu kekhalifahan Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali 6 tahun. Hanya 30 tahun. Tsumma mulkun, kemudian Nabi bersabda, setelah khilafah adalah kerajaan. Jadi Bani Umayyah itu bukan khilafatul muslimin, bukan khilafah Islamiyah, salah. Bani Abbasiyah itu bukan khilafatul muslimin, bukan khilafatul islamiyah. Termasuk juga Turki Utsmani. Makanya teman-teman kita di HTI itu salah mengatakan runtuhnya kekhilafan umat Islam itu 1924, salah. Selesainya kekhilafan umat Islam ya di Imam Ali-nya wafat, meninggal dunia. Karena Nabi mengatakan al khilafatu fi ummati 30 sanah. Khilafah di tengah-tengah umatku hanya 30 tahun. Tsumma mulkun, habis itu kerajaan.
Maksudnya begini Pak, kita ini jangan mau dimanipulasi oleh para pengasong khilafah. Seakan-akan kita sedang memperjuangkan Islam. Saya prihatin sekarang. Banyak guru-guru tercemar paham khilafah. Saya lihat konten-konten itu mereka di Facebook di mana dia ini ngajar di sekolah itu, ngajar di sekolah itu, mempromosikan khilafah. Apalagi PNS ya. PNS kok mempromosikan khilafah. Ini kan bahaya sebetulnya. Dan atau memperjuangkan khilafah. Padahal tidak ada satupun perintahnya dalam Al-Quran dan hadis. Perintah menegakkan khilafah itu enggak ada. Ini kan konyol banget Pak. Orang-orang yang berjuang menegakkan khilafah itu sekonyol-konyolnya manusia. Karena enggak ada perintahnya. Kayaknya semangat banget ingin menegakkan khilafah. Padahal enggak ada perintahnya kan. Kita semangat untuk sholat ke masjid karena ada perintahnya. Kita semangat sholat subuh ya karena ada perintahnya. Ini memperjuangkan khilafah dan rela berdarah-darah. Padahal enggak ada perintahnya. Nah sekarang mereka ngeles sama saya, Ustadz, emang nggak ada perintahnya, tapi kan nggak ada larangannya. Ngeles nih Pak. Udah ngaku dulu kan nggak ada perintahnya, tapi kan nggak ada larangannya. Gampang ngejawabnya. Orang yang hendak menegakkan khilafah atau orang yang hendak menegakkan daulah itu sama saja dia hendak membubarkan negaranya sendiri. Disitulah letak larangannya. Karena dia akan memberontak kepada negaranya sendiri. Bughot itu namanya. Coba gara-gara khilafah Pak, ISIS kan menegakkan khilafah, daulah Islamiyah, Irak, Syria. Sampai sekarang ancur-ancuran kan Irak. Ancur-ancuran Suriah itu. Gara-gara pengasong-pengasong khilafah ini. Pengasong-pengasong daulah. Jadi betul secara zahir tidak ada langsung larangannya. Tetapi jelas sekali itu sangat bertentangan dengan syariat Islam karena mereka hendak membubarkan negara. Nah, mengapa Nabi tidak memerintahkan kita menegakkan khilafah? Dikarenakan khawatir jadi fitnah yang sedemikian rupa. Jadi ini penting betul memberikan pencerdasan kepada kita semua. Karena buat anak-anak kita, buat keluarga kita harus diberi pemahaman. Jangan seolah-olah mereka menegakkan khilafah itu atau memperjuangkan khilafah seolah-olah mereka sedang memperjuangkan agama. Padahal memang tidak ada perintahnya sama sekali. Malah itu akan menimbulkan kerusakan. Ketika mereka membaiat pemimpin, maka pemimpin itu khalifah palsu. Malah kata Nabi, kalau umatku itu sudah menyerahkan urusannya ala rajulin wahidin, kepada seorang pemimpin, maka kalau ada pemimpin-pemimpin baru yang mendeklarasikan dirinya setelah itu, halal darahnya, boleh dieksekusi. Makanya menurut saya negara paling lembut itu Indonesia. Ada yang ngaku raja Empire Sunda, raja apalagi itu Pak, macam-macam Empire Sunda, raja Tanah Jawa, apalagi itu, raja Majapahit. Ada yang mendeklarasikan khalifah, keren banget. Ada yang jadi malaikat Jibril gitu kan. Ada yang ngaku Imam Mahdi, ngaku Nabi. Enggak ada satupun yang dieksekusi, enggak ada. Kalau di Arab Saudi selesai itu benar. Langsung hukum pancung yang kayak gitu modelnya. Karena memang ada perintahnya faqtuluhu. Perintah membunuh kan. Oh, serem banget itu. Saya nerjemahannya aja agak kurang enak itu. Sampai sedemikian rupa. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan terhadap fenomena itu, satu, khalifah itu khalifah palsu. Karena dia mengangkat dirinya dari golongannya sendiri. Yang kedua, khalifah itu khalifah sesat. Karena dia mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin di negara yang kita ini masih punya pemimpin. Itu khalifah sesat. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang perlu saya tegaskan bahwasanya tidak ada perintahnya menegakkan khilafah sama sekali. Tidak ada perintahnya. Dan khilafah di tengah-tengah umat ini kata Nabi hanya 30 tahun. Jadi kalau ada orang yang mengajak kita menegakkan khilafah, sama saja dia ingin memberontak kepada negara yang ada. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah, tidak ada di lehernya ketaatan, maka matinya mati jahiliyah. Alih-alih memperjuangkan Islam, alih-alih mati syahid,
Alih-alih mati muslim malah matinya dalam keadaan jahiliyah. Ini fenomena pertama. Ngambil materi, sebenarnya materi ini